Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3. Perkenalkan, saya Nulia Ngarani SAG, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091331. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 8 SMP Negeri 1 Sepang dengan topik panggilan murid Yesus. Metode yang akan saya gunakan adalah problem based learning dengan modul pendekatan pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Baik, terima kasih. Siap untuk belajar? Siap. Nah, jadi sekarang silakan masuk ke tempat duduknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan selama ini ya. Silakan. Sebagai seorang siswa yang baik dan siswa yang beragama, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin kita berdoa? Ya, silakan ya. Adalah kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengenal kami sampai pulang dengan selamat dan kita terlambat. Berkatilah kami agar kami dapat menerima semua pelajaran dengan baik pada hari ini. Berkatilah juga Bapak dan Ibu Guru agar dengan sabar dapat menunjukkan kami mempersiapkan diri untuk masa depan kami. Dan kamilah pikiran kami dengan Roh Kudus agar dengan ini dapat mengajar kembali semua pelajaran yang kami pelajari sehingga hasil video ini mencapai angka yang baik yang Tuhan Yesus dan berkata dan lalu amin. Amin. Kita cek dulu kehadirannya. Kita cek kehadiran. Ibu mau bertanya satu persatu dari antara semua yang hadir di sini. Amelia Yani, coba sebutkan satu hal apa yang membuat Abel merasa bahagia. Bertemu teman-teman. Aldo Prasetyo, sebutkan satu hal yang membuat Aldo bahagia. Bertemu teman-teman. Bertemu teman-teman. Selanjutnya Angelia Stefani. Apa yang membuat Angel merasa bahagia? Karena sudah dibuatkan bekal oleh orang tua dari rumah. Arjuna Pratama. Baik. Sebelum kita lanjut, kita akan mengulang kembali kesepakatan
Artinya ibadah di sekolah. Siapa yang bersedia bercerita untuk kita
suci, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, kerjakan secara berkelompok. Tapi sebelum kalian mengerjakan soal yang diberikan di lembaran, baca dulu kitab sucinya. Baca dulu kitab suci, pahami kitab sucinya, resapi kitab sucinya, jangan hanya asal membaca. Ya. Pahami dulu kitab sucinya, baru kalian bisa menjawab. Jawab pertanyaannya secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Tidak ada yang satu bekerja, satu tidak, ya. Semuanya harus bisa menjawab. Silakan baca dulu kitab suci, gunakan kitab sucinya, gunakan kitab suci yang sudah kalian bawa. Kalian tidak usah jauh-jauh, kalian datang ke ruangan ini aja. Yesus yang memanggil, ya, Yesus yang memanggil, sehingga kalian bisa masuk belajar agama. Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam perutusannya, yaitu mengatakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Jadi kalian ini ditugaskan oleh Tuhan untuk mengatakan kerajaan Allah. Maka saat kalian bermain HP, jangan tulis status yang aneh. Saat kalian berbicara dengan teman, jangan mengucapkan kata-kata oh. Jangan guru, jangan melawan. Jangan orang tua, jangan melawan. Jangan malas ke Beda. jangan malas ikut kegiatan orang lain. Siapa yang bersedia membawa lagu 12 untuk Yesus? Aku. Oke, Oli, silakan maju ke depan. Semuanya silakan berdiri. Sebelum bernyanyi kita berangkat tangan dulu. Oli. Ya. Ayo Daniel. Ya. Supaya semangat kembali, ya. Siap-siap. 12 murid. Presentasi kelompok. Sekarang kita mendengarkan presentasi kelompok dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kevin, dilanjutkan dengan teman saya lagi. Nama saya Angela Stefani. Nama saya Bida Martelo. Nama saya Bida Martelo. Sekian perkenalan dari kelompok kami, mari kita lanjutkan dengan presentasi. Soal nomor 1, bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? Jawaban kelompok kami, mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan segala manusia. Terdapat di Matius bab 4 ayat yang ke-19. Soal nomor 2, apa saja memikul salib dan mengikuti aku? Terdapat di Matius bab 16 ayat yang ke-24 sampai 25. Terima kasih sudah mendengarkannya dengan baik. Ya, tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Kita lanjutkan dengan kelompok 2. Yang kedua. Menyuruh untuk mau menjadi murid Yesus dengan syarat apa tadi? 1, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kita kalau mengikuti Yesus itu jangan banyak Yesus tidak menginginkan seperti itu. Yesus menghendaki kita semua menjadi muridnya secara
hari ini dan yang telah kalian presentasikan bersama. Hari ini jadi apa sih tujuan dan gambaran dari bersama kerajaan Allah? Yesus ingin melibatkan umat manusia. Yesus tidak ingin berkarya sendirian, tetapi Dia juga melibatkan kita semua umat manusia untuk turut serta dalam mewartakan karya kerajaan Allah. Yesus yang kemudian dikenal dengan 12 rasul. Dan mereka dipanggil untuk apa? Sebagai partner Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi partnernya. Maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa tujuan Yesus memanggil murid-muridnya adalah agar kita semua, agar semua orang mau untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu apa? Mewartakan kabar sukacita keselamatan kerajaan. Nah, inilah anak-anak mengapa Yesus memanggil semua orang untuk menjadi muridnya. Nah, kita akan menjadi murid Yesus atau mengikuti Yesus ada beberapa syarat. Dalam kitab suci tidak Panggil syarat kita dipanggil apa? Konsekuensinya dan apakah sampai saat ini Yesus masih memanggil kita? Nah, selanjutnya Ibu mau mendengar dari satu atau dua siswa, ya, minta satu atau dua siswa yang bersedia untuk menanggapi tentang isi video pada hari ini. Silakan, siapa yang bersedia tadi menyimak? Oke, silakan. Halo. Saya panggilan Yesus. Tujuan Yesus memanggil murid adalah agar orang-orang agar turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mengangkat diri mengikuti Yesus, memikul salibnya lalu tinggal bersama dengan Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi dengan Yesus. Oke, terima kasih. Ada tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Terima kasih Aldo keberaniannya untuk berbicara tentang video ini. Satu lagi. Disimak bersama dalam mengatakan kerajaan Allah. Yesus ini melibatkan umat manusia. Yesus tidak ingin berkarya sendirian, dan Dia juga memanggil beberapa orang untuk menjadi murid-muridnya atau gabung murid Yesus sebagai partner Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Oke, terima kasih. Bisa tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, terima kasih Michelle dan juga Aldo atas tanggapannya berkaitan tentang video pada hari ini. Bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya menurut Loren Hatri, ya, bahwa Yesus memanggil orang untuk ambil bagian dalam seluruh karya keselamatan kerajaan Allah. Yesus tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, ya, pada hari ini sebagai seorang murid Yesus, sebagai orang yang dipanggil Yesus, maka kita berhak, harus, dan kita wajib untuk merefleksikan diri kita, pribadi kita, dan juga apa yang menjadi bagian dari murid-murid Yesus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kita refleksikan bersama. Tidak perlu dicatat, ya, tidak perlu dicatat dan bagian refleksi. Apakah aku sudah menyadari panggilanku sebagai murid Yesus? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengutip beberapa poin yang bisa kita petik bersama pada hari ini. Yang pertama, Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar kerajaan Allah. Sikap yang dituntut dari para murid adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus dan apa maksud panggilannya,
dan tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya bisa menjalin hubungan baik dengan Yesus ya. Yesus menginginkan kita ambil bagian sebagai partnernya, tinggal dengan Yesus agar semakin dekat relasi kita dengan Yesus ya. Syarat-syarat mengikuti Yesus ada 3. Yang pertama, menyangkal diri, salib, mengikuti Yesus. Oke. Poin yang keempat, kisah panggilan para murid selalu diawali dari Yesus. Dia yang mengambil inisiatif ya. Yesus yang mengambil inisiatif, kita meneruskan. Kita tinggal meneruskan saja. Kita tidak perlu berjuang seperti zaman Yesus. Kita tidak perlu berjuang seperti murid-murid Yesus yang sampai dibunuh, diusir, dirajam dan sebagainya. Kita hanya meneruskan dengan cara apa tadi? Berdoa, ke sekolah, ke gereja dan sebagainya. Kita tidak perlu ikut berdoa. Kita tidak perlu ikut sampai diusir. Kita tidak perlu sampai dirajam karena mengatakan kerajaan Allah. Ya, terus lainnya. Lagi. Kasih para murid ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Apa reaksinya? Ini manusiawi ya, manusiawi semuanya. Lalu apa reaksi para murid? Secara spontan. 1, yang lainnya? Ada yang ragu-ragu. Ada yang apa lagi? Tawar-menawar ya. Yesus, saya mau rumahku pamit dengan ibu saya. Yesus, saya mau pamit dengan keluarga saya. Yesus, bagaimana dengan harta saya jika saya meninggalkan harta saya? Yesus tidak mau hal seperti itu ya. Yesus tidak mau. Yesus menginginkan totalitas seadanya. Ya, seadanya Arjuna nanti. Yesus tidak mau hal seperti itu ya. Yesus tidak mau. Yesus menginginkan totalitas seadanya. Ya, seadanya Arjuna nanti. Ya, maksudnya katakan